Iya. Bukan saudara kan? Saya kayaknya pindah depan aja deh. Nggak nyambung dia. Panas paling. Oke, sudah? Sudah. Oh, belum? Udah, Pak. Sudah. Udah Pak. Udah. Pak, ukurannya satu. Yang satu. Oke. Sekarang yang sudah, kalau dituliskan di sebelah kanannya berapa penghasilan dia? Kira-kira aja, ya, tulis aja belum kerja kalau belum punya penghasilan. Kalau yang sudah kerja silakan ditulis berapa penghasilan. Iya, penghasilannya berapa? Wih, bisa ditulis sama saya. Enggak. Kalau sudah, coba dirata-ratakan. Berarti dibagi 5 tuh, jumlah dibagi 5. Tetap dibagi 5. Ya enggak apa kosongin. 0. Di jumlah dibagi 5. 0. Udah Pak, udah. Gak usah detail yang angka besarnya ya berapa. Di jumlah dibagi 5. Udah Pak. Udah Pak. Sudah. Berapa penghasilan rata-ratanya? 3,4 3,4 juta. juta. 1 juta. 2 juta. 1,3. 2.000 Pak. Itu dulu. Oke semua 0. Oke, itu lagi. 9.000 Pak. Hah? 700.000. Ya, pokoknya 700.000 sampai 3 juta gitu kan? Ya. Saya tahu yang kalian tulis itu adalah rata-rata teman pergaulan kalian. Teman dekat aja kan? Sekarang pertanyaan saya, kalau kalian mau sukses gimana kalau temannya cuma punya penghasilan segitu? Katanya tadi mau cari orang dalam, ya? Kan ya kan sama-sama berjuang dulu Pak. Oh. Ya kan? Pertanyaan saya, apalagi yang ikut organisasi nih, gimana mau sukses kalau temennya cuma punya uang segitu? Berarti nunggu dia sukses dulu gitu kan? Apa kalian juga yang mau sukses? Kadang kita tidak membuka diri, kadang kita teman-teman kita ya hanya lingkungan itu aja. Ya. Padahal kalau kalian mau sukses, perbanyaklah teman. Ya. Banyak yang ada di Ini kan dekat banget. Tapi nggak jadi kan gitu ya? Ya. Jadi kalau saran saya, teman-teman perbanyaklah pergaulan. Ya. Implikasinya apa? Kalau misalnya ada lowongan kerja, kalian tahu nggak kalau temennya cuma itu aja, ya kan? Coba seandainya teman kalian lebih luas, ada lowongan kerja kebetulan dia tahu atau kebetulan dia sudah kerja duluan, kalian diinformasikan nggak? Pasti diinfokan, ya. Jadi sebenarnya teman-teman itu, terutama ketika pengalaman organisasi itu bukan hanya banyak-banyakan organisasinya, ya. Ikut banyak organisasi tapi tidak ada kegiatannya, tidak ada pengalamannya, tidak ada relasinya. Ya, apalagi kalau kegiatannya cuma di sekitar kampus, tidak kenal teman dari kampus lain. Teman dari kampus lain itu bukan musuh ya. Itu malah harus kita jadikan teman. Ya. Termasuk anak manajemen sama anak akuntansi itu jangan saing-saingan. Kadang ada yang nggak suka sama anak akuntansi juga gitu, nggak suka sama teman-teman manajemen. Akhirnya bentrok. Ya, itu dengan satu kampus, apalagi dengan kampus lain. Ya. Justru perbanyaklah teman. Makanya kalau yang ikut BEM misalnya, kan ada sering kegiatan BEM bareng ya, BEM Muslim Madani, BEM Musliman dan sebagainya. Nah, jadi kan
banyak teman relasi, ya, karena itu yang akan menguntungkan teman-teman. Nah, sama ketika nanti kalian sudah lulus, kalau kalian temennya ya cuma itu aja ya paling berjalan-jalan bareng gitu kan, nongkrong bareng, tapi nggak dapat kerjaan kan, karena tidak banyak relasi, ya. Jadi saran Pak Novi juga banyak relasi. Kemudian hubungannya sama usaha, gimana kalian mau pinjam uang? Temennya punya uang segini, ayo, gimana mau punya bisnis? Temennya mau dipinjemin, mau pinjam, boro-boro mau pinjemin, hidup aja susah gitu kan? 3 juta. Hah? Pinjam di bank belum bisa. Sudah belajar perbankan? Bank nggak mau ngasih pinjam kalian yang baru mau mulai usaha. Ya. Bank itu hanya mau memberi pinjaman kepada usaha yang sudah jalan minimal 1 tahun, dan itu harus dibuktikan dengan keuntungan. Dia nggak mau dari kalian misalnya datang, Pak Kepala Bank, saya mau punya usaha jual sembako, kasih pinjam saya dong. Nggak mau dia. Ibu baru mau jalanin usaha, iya Pak, maaf Bu, Ibu harus jalan dulu minimal 1 tahun, harus punya keuntungan, baru kami bisa kasih pinjam. Nggak mau Bang kasih pinjam. Ya, jadi tidak bisa mudah gitu ya. Nah, kira-kira tadi berapa untuk bisa punya bisnis, punya usaha kalau dirikan sendiri? 30 juta. Kalau kecil-kecilan mungkin 2 juta, 3 juta bisa. 3 juta? Apa itu bisnisnya? Mana bisnis apa school? Tahukah kalian, ternyata mau punya perusahaan itu tidak selalu besar seperti yang kalian pikirkan. Contohnya sampai 50 juta gitu ya. Ya. Kalian punya BCA sebagai pemilik BCA, kalian sebagai pemilik Telkom, itu modalnya cuma 5.000 investasi Saham. saham. Ya, caranya gimana? Belilah sahamnya. Mau dong Pak beli Pak? Ya. Ketika kalian membeli saham sebuah perusahaan, sama dengan kalian sebagai pemilik perusahaan itu. Kemarin kalau kita cerita, ketika kalian sebagai pemilik saham, kalian berhak atas namanya apa? Ketika kalian sebagai pemilik saham perusahaan tersebut, atau dikatakan kalian sebagai pemilik usaha perusahaan itu, kalian berhak mendapat Hak keuntungan, hak perusahaan, hak perusahaan dalam rangka pemilikan kepemilikan sama surat berhak penghasilan yang namanya dividen. Dividen. Apa dividen itu? keuntungan. Dividen itu keuntungan perusahaan selama 1 tahun. Ya. Keuntungan perusahaan. Jadi kalau teman-teman pemilik perusahaan beli saham BCA misalnya, BCA berjalan 1 tahun, nanti kan dia dapat untung tuh. Keuntungannya itu yang dibagikan kepada pemilik sahamnya dalam bentuk dividen. Nah, kalian kerjanya apa sebagai pemilik saham? Duduk aja. Duduk manis, Lihatin harga saham. menunggu keuntungan, gitu kan? Ya, jadi mau punya perusahaan, mau punya bisnis sebenarnya tidak perlu mahal. Bisa teman-teman sebagai pemilik saham perusahaan itu, ya. Dimana sebagai pemilik saham dikatakan juga sebagai pemilik perusahaan. Nah, pemilik saham ini tergantung jumlah sahamnya ada berapa ya. Ada yang 1.000 orang, ada yang 1 juta orang dan sebagainya. Tergantung besarnya perusahaan.
Jadi kalian tidak sendiri, banyak juga investor-investor lain. Nah, dividen ini dibagikan di yang namanya RUPS. Apa kemarin RUPS? Rapat umum pemegang saham. Nanti kalian rapat, kalian yang akan berdiskusi. Apakah keuntungan perusahaan itu mau dibagikan ke kalian atau ditahan untuk operasional perusahaan kembali? Dibagikan, ya. Rata-rata ini dibagikan. Ya, tapi dilihat sebagian besar forum maunya apa. Ya, jadi macam-macam. Gitu ya, itu namanya dividen. Jadi sebenarnya punya usaha sudah tidak terlalu perlu modal besar. Nah, untuk membeli saham kita tidak seperti membeli barang di pasar. Membeli saham harus ke yang namanya apa? Ya. Belinya di mana? Saya mau cari saham di mana? Orang ketiga ke Orang Bursa ketiga. Efek. Ke Bursa Efek Indonesia. BEI. Nah, jadi istilahnya Bursa Efek Indonesia ini adalah pasarnya. Ya, Bursa Efek Indonesia itu adalah pasar, kayak pasar Pelandasan, pasar Padansari dan sebagainya. Di dalam Bursa Efek Indonesia itu ada para penjual atau orang yang mempertemukan antara orang yang mau beli saham dengan orang yang mau jual saham. Namanya adalah broker. Brokernya berupa apa, Pak? Apa? Perusahaan sekuritas namanya ya. Perusahaan sekuritas. Misalnya apa? Perusahaan sekuritas yang teman-teman tahu untuk jual beli saham. Bibit. Apa lagi? Apa? Genius. Apa lagi? Ajaib. Ada api. Apa? Apa lagi? Dan sebagainya. Banyak kan? Apa? Oke. Oh, sekarang ada juga namanya Mirai, ada namanya BNI Sekuritas, ada namanya Mandiri Sekuritas dan sebagainya. Jadi yang namanya sekuritas-sekuritas ini mereka mempertemukan antara penjual dan pembeli. Yang penjualnya siapa? Yang penjualnya tentu perusahaannya, ya, bisa BCA, bisa Telkom, bisa Pertamina dan sebagainya. Nah, perusahaan kalau mau jual sahamnya tidak bisa langsung ke masyarakat, dia harus melalui sekuritas. Nanti sekuritas ini yang akan mempertemukan antara pembeli dan penjual. Nah, harga saham di Indonesia minimal diperjualbelikan di harga Rp50. Ya, jadi sangat murah. Ketentuan belinya satu saham itu minimal 100 lembar. Ya, atau biasa disebut dengan satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau teman-teman mau membeli saham minimal harus punya uang Rp5.000. Nah, makanya kalau dibilang mau jadi pemilik bisnis itu sekarang ternyata murah. Dengan 5.000 kalian sudah sebagai pemilik perusahaan. Jadi nanti kalau yang cowok misalnya mau melamar ceweknya, maharnya bisa kasih mahar saham. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Itu adalah mekanismenya, ya. Kemudian yang dijual oleh Bursa Efek Indonesia itu apa aja? Kemarin selain saham, obligasi. Ada lagi? Reksadana. Apa tidak dijual? BI nggak jual properti.
pasar uang atau ya surat berharga. Misalnya sukuk, gitu maksudnya ya. Tahu sukuk? Nggak tahu. Sukuk itu mirip seperti deposito, tapi syariah, gitu ya, berdasarkan bagi hasil. Kalau misalnya kripto itu nggak termasuk ya? Enggak, kripto tidak termasuk di sini, ya. Jadi tidak dijamin oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi hati-hati. Kripto tidak dijamin di sini. Jadi kalau teman-teman main kripto rugi, ya tanggung sendiri ya, karena tidak dijamin oleh pemerintah. Tapi kalau teman-teman di sini mau investasi di saham, di obligasi, reksadana dan sebagainya, yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, kalian dijamin oleh pemerintah. Artinya keuangan kalian aman, ya. Amannya dalam arti tidak ada yang nyuri, ya. Tapi kalau kalian misalnya sahamnya dalam keadaan turun, ya berarti kan rugi. Nah itu dia tidak dijamin, ya. Tapi kalau di sini maksudnya yang dijamin adalah kalian tidak akan kehilangan uangnya, tidak akan ada yang nyuri, gitu ya. Nah bedanya saham dengan obligasi apa? Kalau saham itu surat berharga yang diberikan kepemilikan perusahaan. Kalau obligasi itu surat utang. Yes, betul ya. Saham itu berarti kalian sebagai pemilik perusahaan, ya. Ingat ya, saham kalian sebagai pemilik perusahaan. Kalau obligasi kalian bukan pemilik, tapi kalian cuma orang yang ngutangin, ngasih pinjaman, gitu ya. Jadi misalnya Sapitri butuh uang, Sapitri kemudian punya perusahaan namanya perusahaan ABC. Sapitri bisa dapatkan modal dengan berbagai cara. Tadi misalnya pinjam uang di bank, ya bisa. Atau misalnya jual sahamnya, bisa. Misalnya kemudian Erika beli sahamnya Sapitri. Berarti perusahaan ABC tadi sekarang punya dua pemilik saham, dua pemiliknya, yaitu Sapitri dan Erika. Itu namanya saham. Kalau obligasi, Erika ngasih uang ke Sapitri sebagai pinjaman, tapi perusahaan ABC tadi masih tetap punyanya Sapitri. Erika nggak boleh ngapa-ngapain perusahaan ABC tadi, tapi Sapitri wajib mengembalikan uang Erika beserta dengan bunganya, gitu ya. Jadi beda antara teman-teman beli saham sama beli obligasi. Ya, ingat ya, kalau obligasi itu hanya pemberian utang. Kalau reksadana, berarti kan teman-teman bingung, Pak, saya bingung Pak mau milih saham yang mana. Saya nggak pinter, saya nggak tahu caranya. Kemudian karena teman-teman bingung dan malas untuk belajar, maka pergilah ke orang pintar. Bukan dukun ini ya. Orang pintar. Orang pintar ini maksudnya namanya adalah manajer investasi. Nah, jadi bukan dukun ya. Manajer investasi itu adalah orang yang pintar menempatkan atau memilihkan saham, obligasi, surat-surat berharga lainnya. Jadi kalian tinggal beli atau titip uang di manajer investasi. Ini manajer investasi yang akan mengelola dana kalian. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai tertipu. Inilah manajer investasi yang sudah ada sertifikasinya dan diakui oleh OJK. Ya, jangan sampai salah. Karena kalau salah, kalian sudah ngasih uang, terus ditinggal kabur. Ya, jadi hati-hati ya. Memang susahnya kalau nitipin uang kayak gitu, harus percaya, gitu kan? Jangan sampai nanti uang kalian dibawa kabur oleh manajer investasi.
Memang ada banyak kasus di Indonesia ya. Jadi hati-hati untuk menitip modal. Pasar uang nanti aja kita bahas dan sebagainya. Oke, sekarang kita jam berapa ini? Oke, itu gamenya nanti aja. Sudah. Hah? Gak apa-apa. Serius. Kalau mau boleh. Tapi terserah kalian. Kalau kabar. Ya sudah minggu depan lagi aja videonya. Kemarin minggu depan saya kasih tantangan juga ada yang Tantangan apa, Pak? yang buat video itu. Iya. Tiba ada sebelum 2 minggu. 2 minggu. Iya. Iya. 2 minggu ya. Sampai tanggal berapa ya? Saya lupa. Pokoknya sebelum UTS. Iya. Sebelum UTS. Berapa poinnya? 50. Jadi kayaknya lihat di videoan. Kalau apa? Videonya dapat 10 poin. Terus kalau apply lebih dari 100 dapat 5. Ada rasanya. 5 deh. Aja, cuma 10 aja. 5 minggu depan ya. Saya kalikan 2 yang bisa minggu ini. 10. Batasnya hari minggu ini. Kemarin kok kilo satu video bisa maksimal 3 orang. 3. Kalau rame-rame ya diklaim ke salah satu kan? Minggu ini, minggu depan batasnya bisa Pak. Minggu depan 5. Kalau minggu ini dikali Minggu ini kali 2. Minggu ini bisa juga ya. Bisa juga Pak minggu depan aja Pak. Ya terserah. Gak apa-apa minggu depan. 5 tapi. Video apa ya? Kalau batasnya Iya boleh. Minggu depan boleh kan? Tapi 5 nilainya. banyak sekali. Gitu ya. Saya tidak memaksa minggu ini. Yang mau ngumpul minggu ini saya kalikan 2. Ya. Kemarin si Nursina itu ikut acara itu lumayan tuh nilai berapa nih? 8 kalau nggak salah ya. Hari ini Anda nggak masuk lagi ya. Ya. Nah, saya persilakan teman-teman biar dapat nilai tinggi juga. Minggu ini saya kalikan 2. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Cukup ya. Bebas kan ya? Bebas ya? Bebas kan? minggu ini ada kampusnya. Tentang kampus ya pokoknya. Boleh, kita boleh ngobrol ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi Pak Novi sudah mengasihkan berbagai macam jalan, mulai dari jalan raya, jalan sempit sampai jalan tikus gitu ya. Kalau nggak bisa dapat nilai A juga, ya bukan salah Pak Novi ya. Saya sudah memberikan semua jalan. Tidak bisa dapat nilai poin maksimal, ya itu memang usaha kalian yang kurang maksimal ya. Jadi jangan salahkan Pak Novi, semua sudah coba Pak Novi berikan alternatifnya ya. Sekali lagi kita sudah sampai setengah perjalanan ya, udah 3 pertemuan, sisa 4 lagi ya. Tapi 4 itu pun dipotong 1 pertemuan kita akan kunjungan ke Bursa Efek Indonesia. Boleh. Jadi cuma sisa 3 pertemuan. Ya, usahakan dapat nilai setinggi-tingginya ya, biar tidak pusing ujian. Tapi yang mau ikut ujian ya silakan ya, tidak dilarang ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.